Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumil fidari amin. Wa qawluhu, dan firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah, wa idlam yahtadu bihi, dan ketika tidak mendapat hidayah, petunjuk, hidayah, dan ketika tidak mendapat petunjuk, fasayaquluna bihi dengan Quran, fasayaquluna maka mereka berkata, hadza, adapun ini, maksudnya apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, hadza, adapun ini, itu ifkun qadim. Ifkun itu dusta, kebohongan. Qadim yang lama, qadimun yang lama. Ini kan bahas bukan yang kemarin ya, yang tentang sesuatu kebenaran yang hanya perlu diyakini aja. Kemarin saya contohin kayak masalah kita Isra Mi'raj gitu ya, atau karomah ulama dan sebagainya. Ya udah, sekalipun itu sulit diterima akal, jadi percaya aja. Gak ada salahnya percaya juga sebetulnya kan gitu. Kalau mukjizat Nabi peristiwa Isra Mi'raj itu wajib hakul yakin. Ya. Kalau karomah ya percaya nggak percaya nggak apa-apa, percaya aja gitu. Kalau percaya juga nggak pernah salah kan? Nggak selama nggak syirik ya. Kayak tadi maksudnya kayak tuh orang wali tuh, gitu kan? Tuh wali tuh dia bisa terbang. Walaupun kita sulit menerima itu, ya percaya aja sih apa susahnya. Ya. Nggak merugikan kita, kan merugi nggak kalau kita percaya? Kita percaya kata rugi, nggak percaya pun nggak rugi kan? Ya udah husnuzon aja bahwa itu benar gitu. Ya udah, percaya dah, selesai udah ya. Walaupun mungkin cerita itu bohong gitu, walaupun itu bohong, tapi nggak ada masalah. Ya masalah bohong kan urusan dia. Katlun, wala tasaba, jangan kamu mengira, anna hadza, adapun sesungguhnya semua ini, itu khasun hanya khusus bil anbiya'i, untuk para nabi, wal awliya'i, dan para wali. Jangan kalian kira, maksudnya gitu ya, kehebatan tersebut dalam hal ini ma'rifat billah, mengetahui Allah dengan sebenar-benarnya, itu hanya khusus untuk para nabi atau hanya untuk para wali. Kita ini orang awam kalau bisa, siapa bilang tetap bisa. Li'anna jauharo, karena sesungguhnya jauhar itu esensi ya. Li'anna jauharo ibni Adama, sesungguhnya esensi ibnu Adam, ya anak keturunan Adam, ya kita nih manusia, itu fi aslil khilqati, pada asal penciptaannya, itu maudu'un, terletak untuk tujuan, itu terletak ya maudu'un lihada gitu aja, terletak untuk tujuan ini. Jadi jangan dikira
ma'rifat billah khususnya ya, itu hanya berlaku kepada para nabi dan aulia. Enggak, itu semua berlaku untuk anak Adam. Gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan istilah fitrah. Sifat dasar manusia. Jadi ma'rifat, mujahadah itu sifat dasar manusia. Nah, nanti ma'rifat itu terhalang oleh syahwat, gitu aja ya. Mujahadah nanti terhalang oleh khayal, imajinasi. Nah, kan al-anbiya, para nabi, para wali, kan dia punya dua atau unsur. Satu unsur dia sebagai insan itu manusia atau bashar ya. Dua unsur dia mendapat wahyu. Gitu ya. Unsur yang kedua adalah dia mendapat wahyu atau memiliki mukjizat. Nabi ya begitu aja. Berarti secara insan, nabi itu sama, insan juga manusia. Nabi bukan malaikat. Dan secara fitrah sifat dasar manusia, gitu ya. Secara sifat dasar manusia, maka seorang manusia itu bisa ma'rifat, bisa mujahadah. Karena ini sesuatu yang dasar, sifat dasar alamiah manusia. Nah, nabi manusia bukan? Manusia, kita manusia bukan? Manusia, maka kita juga punya sifat ini. Yang bikin beda ini. Ini yang membedakan kita sama nabi. Ya, yang membedakan kita dengan para nabi ini. Dia menerima wahyu dari Allah, dia punya mukjizat dari Allah, kita kagak. Kan gimana itu bedanya? Dia punya wahyu, kita kagak. Dia punya mukjizat, kita kagak. Tapi secara basyariah, secara insan, ya sama. Nabi tidur, kita tidur. Nabi menikah, kita menikah. Nabi punya anak, kita punya anak. Nabi makan, kita makan. Secara insan, secara basyariah sama. Berarti kalau secara basyariah sama, berarti sifat dasarnya, fitrahnya, itu sama. Saya beri contoh gampang aja. Sifat dasar ya, ini sifat dasar manusia. Kuping itu diciptakan bisa untuk mendengar. Berarti itu sifat dasar. Ya, mata diberikan oleh Allah untuk melihat. Itu sifat dasar. Kan ya? Mulut diciptakan oleh Allah juga untuk berkata-kata. Hidung untuk mencium dan sebagainya. Anggota panca indera kita semuanya diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fungsi masing-masing. Nah, itu sifat dasar manusia. Nah, sifat dasar manusia itu berkaitan dengan ma'rifat dan mujahadah, itu nggak bisa dibohongin. Contoh gampang lagi. 1 tambah 1 berapa? 2. 2 tambah 2. 4. Ya kan? Kalau 2 kali 2. 4. Pertanyaan saya, kenapa 2 tambah 2 4? 2 kali 2 4 juga. Ayo pikir. 2 tambah 2 berapa? 4. 2 kali 2. 4. Kenapa itu? Kan yang satu tambah, yang satu kali. Yang satu ditambah, yang satu dikali. 2 tambah 2, 4. 2 kali 2. Pertanyaannya kenapa itu? Kok begitu? Kan yang satu ditambah, yang satu dikali. Harusnya yang satu ditambah, yang satu berarti kan beda dong. Harusnya beda. 2 tambah 2, 8. Atau 2 kali 2, 10. Pokoknya jangan sampai jadi 4. Bisa nggak caranya begitu? Bisa nggak? Nggak bisa, karena itu sifat dasar. Paham ya? Itu fitrah manusia. Kalau 2 tambah 2 ya 4. 2 kali 2 ya 4. 1 tambah 3. 4. 3 tambah 1. 4. 10 dikurang 6. 4. Kita nggak bakal berubah konsep fitrah itu sekalipun kita diberi hadiah. Misal gitu ya, Kang Adam, berarti Kang 2 tambah 2 Kang 4. Ini ada kasih hadiah nih 100.000. Berubah ya, 2 tambah 2 100 ya. Tetap dalam hatinya akan nolak itu. Dalam hatinya tetap akan nolak. Ya enggak lah, namanya 2 tambah 2 tetap 4. Nah, itu bisa kita kasih kita tes anak kecil. Anak kecil kan masih fitrah banget ya, masih suci banget ya. Sifat dasarnya masih kelihatan. Kalau kita ini udah separuh agak asli sebetulnya. Udah separuh agak asli. Udah ada yang jadi penjahat ya kan. Ada yang separuh ya macam-macam lah. Tapi kalau anak kecil kan masih asli terus. Coba tanya. Dek, 2 tambah 2 berapa? Kasih dia jawab 4. Sekalipun kita coba nih, kakak kasih hadiah ya. Kakak kasih permen ya. Tapi 2 tambah 2 jangan 4. 2 tambah 2 8 ya. Pasti dia ngotot. Enggak lah Kak, 2 tambah 2 ya 4 Kak. Walaupun dia kasih permen. Paham gak maksudnya? Karena itu sifat dasar manusia. Nah, Allah itu menyuruhkan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita untuk ibadah. Nah, ibadah itu sifat dasar manusia.
Maka pada hakikatnya ketika ada orang yang tidak beribadah, dia nggak sholat, dia nggak puasa dan sebagainya, sebetulnya secara hakikat dia nggak bisa menerima itu. Jangan salah loh. Aslinya, kalau walaupun ada ya, walaupun ada orang dia nggak sholat, ada orang dia nggak puasa. Kalau dia punya duit, dia nggak pergi haji dan seterusnya, ibadah nggak dia lakuin. Oke, dia melakukan itu, tapi fitrahnya dia sebagai manusia sebetulnya tetap dia nolak itu. Kecuali gila. Nah, kecuali gila, orang gila udah selesai. Kayak anak kecil tadi, 2 tambah 2 berapa? 4. Ya udah, ini kakak kasih permen ya. Tapi kamu jangan bilang 4, nanti 2 tambah 2, 8. Oke lah si anak kecil ngambil, karena pengen permen. Ya kan? 2 tambah 2 berapa? 8 kak. Ah bagus. Oke, dia terima permen itu, tapi tetap dalam hati kecilnya nolak. Papa ada gaji sih 2 tambah 2. Masa 8, guru saya ngajarin 4. Tetap dia gak bakal bisa ngilangin rasa itu, walaupun dia ambil permen itu. Dan dia ucapkan 2 tambah 2, 8. Bukan secara hukum dasar 2 tambah 2, 4. Tapi hatinya tetap nolak. Kecuali tadi gila. Coba sama bapak, nggak tahu kak, 2 tambah 2, 8 ya. Jadi kak, orang agak tahu deh belum. Separuh sepet. Jadi ya sama orang kayak gitu tuh. Makanya hakikat dasar. Orang sekalipun dia nggak sholat, dia tetap nangis. Dalam hatinya tetap nangis, jangan salah. Dalam hatinya tetap terbebani. Ada kata ada orang dia nggak puasa, tetap terbebani. Dia merasa bersalah dengan itu. Karena itu fitrah manusia. Waktu itu kan saya contohin gampang aja. Ada perempuan pakai celana pendek, rok pendek. Ya, disalin pom bensin segala macam. Lihatin aja udah. Atau jangan kedip ya Mas Ande ya. Kalau kedip dosa. Cuma Mas Ande lagi di pom bensin nih. Ada perempuan pakai rok mini. Lihatin, wah montok banget gitu. Kalau gak malu dia. Coba dia pasti malu. Apaan sih lu? Pasti begitu dia. Itu fitrah manusia. Dia malu. Adapun kenapa dia lakukan itu? Kenapa dia bisa lakukan itu? Karena ada iming-iming hadiah kayak anak kecil. Karena ada iming-iming hadiah. Dengan saya pakai celana pendek, orang akan bilang saya cakep. Kan begitu. Kan iming-iming itu. Tetap fitrahnya nggak bakal menerima itu. Kecuali gila. Kalau gila udah selesai, kalau bisa ini ngomongin ya. Tetap teman-teman misalnya gila melakukan satu kebohongan, teman-teman melakukan satu kesalahan, apapun lah itu. Tetap fitrah manusia nggak bakal bisa menerima itu. Tetap nggak bisa. Karena kita diciptakan memiliki sifat dasar. Sifat dasarnya itu adalah ma'rifat billah. Emang orang-orang kafir itu, mereka itu senang dengan agama mereka. Enggak semuanya senang. Mereka banyak yang yakin kepada Islam, tapi ada tuntutan. Ada yang kalau dia masuk Islam nanti diasingin sama keluarganya, kan gitu. Itu bukan rahasia umum lalu, banyak orang tahu itu ya kan. Ada orang yang pengen masuk Islam tapi diancam sama keluarganya. Kalau kamu sudah masuk Islam, awas. Tapi banyak orang-orang yang sebetulnya mereka itu pengen masuk Islam. Mereka pengen menyembah Allah. Mereka sadar bahwa mereka itu salah. Ya secara fitrah mereka salah. Tapi tadi itu ada iming-iming yang membuat mereka tidak kembali kepada fitrah. Nah iming-iming itu apa? Syahwat. Saya tadi anak kecil gara-gara pengen kalau gue mau 2 tambah 2 4 gue nggak dapat permen nih. Ya kan supaya dapat permen sesuai keinginan dia maka dia ambillah permen tersebut lalu dia bilang 2 tambah 2 8 syahwatnya bermain. Tapi kalau dia nggak ada syahwat itu nggak bermain 2 tambah 2 4 mau lo bunuh gue 2 tambah 2 tepat. Kita akan mempertahankan 2 tambah 2 4 itu sekalipun ada pisau depan kita. Ayo 2 tambah 2 berapa? 4. Karena itu fitrah. Justru ketika dia bilang 2 tambah 2 8. Kita ini sendiri merasa bego. Iya. Anak kecilnya tahu 2 tambah 2 4 kita bilang 8. Kita sendiri akan merasa bersalah dengan begitu. Paham ya? Itu contoh kecil aja, contoh kecil. Nah manusia itu begitu sama. Fitrahnya itu seperti itu. Yang membedakan kita dengan Nabi secara fitrah tadi ya. Nabi itu punya wahyu itu aja. Nabi diberikan wahyu, Nabi diberikan mukjizat. Nah kita kagak. Tapi secara fitrah dasar manusia sama. Nabi lapar kita lapar, Nabi makan kita makan, Nabi tidur kita tidur, Nabi ngantuk kita juga ngantuk. Ya, bedanya dikit. Ya. Kalau Nabi makannya sedikit, kita dikit-dikit makan. Nah itu beda dikit jadi. Nabi sedikit tidur, kita dikit-dikit tidur. Nabi ngomongnya sedikit, kita sedikit-sedikit ngomong sedikit. Jadi beda sedikit aja. Nah. Terus kemudian suratul lihadat kal hadiri seperti besi. Kal hadiri seperti besi. Li'annal
li ayyak mala yang dibuat minhu darinya dari besi. Apa miratun cermin. Kaca dari besi ya? Tidak. Kayak gini ini dari besi ya? Hah? Kaca itu bahannya apa ya maksudnya? Ya benar ya besi ya? Ya, Anda juga baru tahu, benar. Hah? Benar ya? Ya benar aja lah ya. Enggak kan kalau besi juga kan bisa ini mantul ya kan? Mana besi? Ya kayak stainless itu kan mantul. Ya, berarti benar cermin berasal dari kaca, ya. Cermin dari besi. Ya, benar kan deh? Ya, enggak ada orang ITM. Hah? Enggak bahan baku kaca apa? Aiban. Hah? Bahan baku kaca itu apa? Ya benar besi lah. Iya kan? Benar ya? Benar udah. Benar. Enggak benar enggak? Masa bahan baku kaca? Ini kaca ini bahan bakunya apa? Bahan bakunya. Kalau sesi kan bahan bakunya bahan dan bakunya benang bahan bakunya ya pohon ya dari wol dan sebagainya. Nah ini cermin ini bahan bakunya apa? Iya, kalau kaca bahan bakunya apa? Kita apa besi-besi juga, cuma kan beda ininya, beda cara. Hah? Pasir kaca. Di mana? Kalau cermin ada? Kalian kan bisa mantulin, ya kan? Bisa mantulin. Hah? Ada lapisan lagi? Apa lapisannya? Ketat perak ya. Ya mungkin zaman dulu ngacanya dari besi kali. Ya. Tapi kalau saya sendiri tetap ngomong besi. Karena besi itu kan apa yang mantul ya, itu kan stainless. Stainless itu bisa buat ngaca loh. Ya kan? Iya enggak? Iya enggak, betul enggak? Iya aja lah ya. Enggak ada salahnya gitu. Ya kita buat PR deh tuh. Bahan bakunya. Kalau pasir kaca, kayak ini nggak mungkin lah. Pasir kaca butuh berapa ribu pasir dan nggak habis-habis ya kan? Nah sekarang pasir kaca itu mengandung apa ya? Mengandung besi ya gitu. Kali. Jadi gitu aja. Serahlah. Nah pokoknya intinya, ya mungkin zaman dulu ngacanya pakai besi gitu. Zaman dulu belum ada kaca. Ya, seperti besi, jadi yang dibuat apa namanya darinya cermin. Yang juru fiha yang melihat fiha ke dalam mir'ah, ke dalam kaca, pada kaca. Surat al-alami, gambaran alam. Surat al-alami akan gambaran alam. Yang juru yang melihat fiha dalam mir'ah. Surat al-alami gambaran alam illa kecuali alladhi sadu'a besi yang karatan, kecuali besi yang karatan. Payah taju maka butuh, ya maka dibutuhkan boleh. Maka membutuhkan ila ijla'i pada penggosokan, ila ijla'in pada penggosokan, au jadadain atau jika rusak, payah taju maka membutuhkan ila soklin, butuh soklin dong. Ila soklin dikilapkan. Oh berarti soklin bahasa Arab ya? Soklin itu kilap. Pintar juga berarti soklin orang Islam kan itu yang bikin. Kilap ya. Jadi soklin itu kilap ya. Sokala itu mengkilapkan. Soklin itu sesuatu yang mengkilap.
Tapi dia pinternya nulisnya pakai Indonesia, apa pakai ya di Indonesia ini, so clean. Tapi bahasa Inggris kan yang clean ya, clean bahasa Inggris. Terserah lah. Kalau so clean tuh ya kilap. Ausabekin atau disepuh. Disepuh lagi atau dilebur juga boleh. Sabkun itu dilebur, disepuh. Ya. Jadi kan besi bisa buat ngaca nih. Misalnya gitu ya, kita ambil besinya yang bisa buat ngaca. Kecuali besi itu udah karatan. Kalau besi ya udah karatan maka besinya harus digosok. Ya kan, dibraso, itu dibraso, diamplas, bagusin. Supaya kinclong lagi, supaya bisa buat ngaca lagi. Nah, gitu. Dianau karena sesungguhnya cermin itu kode talifa akan rusak. Kode talifa akan rusak. Wa kadzalika kullu qalbin. Begitu juga halnya dengan setiap qalbu. Begitu halnya juga dengan setiap qalbu idza ghalaba ketika dominan atau menguasai. Idza ghalaba ketika dominan atau menguasai alaihi atas qalbu apa asyahawatu nafsu wal ma'asi dan kemaksiatan lam yablugh maka tidak akan sampai hadhihi darajata akan derajat ini. Jadi kalau besi yang dijadikan cermin tadi karatan ya nggak bisa dipakai buat ngaca gitu ya. Nah sama kolbu juga begitu, kalau rusak karena syahwat maka nggak bisa sampai kepada tujuan dibuat cermin itu kan buat ngaca gitu. Tujuan dibuatnya kolbu itu kan untuk mencapai derajat ini ya, maka nggak bisa dipakai ya, karena udah penuh dengan karat-karat maksiat, karat-karat nafsu. Wa illam taglibu maka jika tidak menguasai alaihi atasnya tilka darajatu derajat yang demikian sama seperti halnya qala bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin ini sering nih. Ini biasanya keluar kalau mau lebaran. Kullu mauludin setiap yang dilahirkan, setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan ala fitratil Islam atas fitrah Islam. Kalau orang mubarik biasanya mengartikan kesucian ya. Ala fitrah itu suci. Bayi itu dilahirkan dalam keadaan suci. Ya. Kalau lanjutannya fa'abawaihi yuhawidanihi au yunasironihi au yumajjisani. Nanti tinggal bapak ibunya yang menjadikan dia Yahudi, ya, Majusi atau Nasrani atau Majusi dan seterusnya. Ini sering ya. Jadi manusia itu dasarnya fitrah. Wa qala Allah Ta'ala dan berfirman Allah Subhanahu wa taala washhadahum dan mengambil kesaksian mereka washhadahum dan mengambil kesaksian mereka ala anfusihim atas diri mereka anfusihim atas diri mereka. Ini ketika bayi berada di perut ibunya berusia 4 sampai 7 bulan. Ya, ketika ada bayi dikandung ibunya, ya dalam sebuah riwayat itu nanti umur 4 bulan, ya, ketika ruh dimasukkan atau ketika 7 bulan, ketika sudah sempurna bentuknya di dalam kandungan ibunya, maka bayi tersebut, janin tersebut di dalam kandungan ibu itu akan ditanyakan alastu bi rabbikum bukankah aku Tuhan kalian? Alastu bukankah aku bi rabbikum adalah Tuhan kalian? Maka Allah akan nanya
Alastu birabbikum? Qalu maka mereka menjawab, bala tentu. Al-A'raf ayat 172. Jadi ketika kita di perut ibu kita ditanya tuh sebelum dilahirin. Ya. Alastu birabbikum? Bukankah aku ini Tuhan kamu? Allah ditanya sama kita. Terus kita jawab di dalam perut ibu kita, bala, iya. Nah ini balik lagi nih. Nah ini sifat dasar manusia. Jadi hakikatnya manusia itu udah tahu bahwa Tuhannya adalah Allah. Gitu kan, makanya kemarin sempat saya singgung orang ateis itu bakal mentok kalau ditanya, kalau kita cari sebab. Ya. Kalau orang ateis nggak percaya Tuhan, ya kan? Orang ateis nggak percaya Tuhan. Gimana caranya supaya dia percaya adanya Tuhan? Ini tanya aja sebab. Kamu adanya sebab siapa? Bapak ibu kamu karena siapa? Kakek nenek saya kamu karena siapa? Kakek buyut saya, nenek buyut saya, terus kakek nenek buyut kamu dari siapa? Terus ya kakek moyang saya sampai mentok tuh. Nanti akan ada ujungnya. Ya sesuatu yang menyebabkan kita. Nah, sesuatu yang menyebabkan kita itu adalah Allah. Tetap manusia nggak bisa nolak itu. Ya? Kayak tadi 2 tambah 2, 4. Manusia nggak bisa nolak itu. Sekalipun kemudian dia jadi ateis gitu loh. Sekalipun dia kemudian nggak percaya Allah, tapi hakikat fitrahnya nggak bisa nolak itu. Tetap nggak bisa nolak. Ya, karena itu fitrah manusia, sifat dasar manusia. Wa kadzalika banu Adam, demikian pula keturunan Adam, fi fitratihim, dalam fitrah mereka itu al-tasdiqu, mempercayai dirububiyati, dengan ketuhanan Allah, dirububiyati dengan sifat ketuhanan Allah. Kama seperti halnya qala berfirman Allah Subhanahu wa taala, fitrat Allah, memberikan fitrah Allah, allati fataran nas, yang menciptakan an-nasa akan manusia, alaiha atas fitrahnya, Ar-Rum ayat 30. Wal anbiya'u, adapun para nabi, wal awliya'u, dan para wali, hum, ya adapun anbiya wal awliya, hum rujuknya anbiya wal awliya, itu banu Adam, keturunan bani atau keturunan Nabi Adam atau manusia. Keturunan Nabi Adam atau manusia. Qala berfirman subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, Qul katakanlah wahai Muhammad, innama ana, hanya saja aku, bahwasanya atau hanya saja aku ini, itu basyarun, manusia, mislukum seperti kalian, Quran surat Fussilat ayat 6. Fakulu manaka setiap orang zaro'a yang menanam, itu hasada akan menuai. Ini kata-kata Imam Ghazali yang sering dipakai buat pepatah ya. Siapa orang yang menanam, maka dia akan menuai. Ya. Apa yang teman-teman lakuin sekarang, itu nanti akan teman-teman dapetin di hari tua. Akan teman-teman dapetin nanti di alam akhirat. Gitu. Nah itu apa bahasa Imam Ghazali. Waman, dan siapa orang masya yang berjalan, wasola maka akan sampai. Juga ya. Siapa yang berjalan maka akan sampai. Waman, dan siapa orang tolaba yang mencari, wajada maka menemukan, watolabu, dan adapun permohonan atau pencarian jati diri kita, maksudnya ya, menuju ma'rifat, itulah yang sulu tidak akan berhasil
itulah yasulu tidak akan berhasil illa bil mujahadati, kecuali dengan mujahadah, kecuali dengan mujahadah. Qala bisyaihin, maksudnya permohonan ya, orang yang tua, ya maksudnya ya. Baligin yang sampai, baligin yang sampai, arifin yang arif, maksudnya para ulama ya, para wali itu qadamasya telah melewati, itu qadamasya telah melewati fi hadza tariqi, dalam jalan ini, dalam jalan ini. Wa idza asala, maka dan ketika berhasil, wa idza asala, dan ketika berhasil, hadani syai'ani, kedua perkara ini, kedua perkara ini. Hadza artinya hadza, syai'un ya, syai'annya artinya syai'un. Kedua perkara ini li ahadin, bagi seseorang, li ahadin, bagi seseorang, faqad arada, maka telah menghendaki, maka telah menghendaki siapa? Allah telah menghendaki Allah lahu baginya at-taufiq, akan taufik, akan taufik, wa sa'adata, dan kebahagiaan, wa sa'adata, dan kebahagiaan, bihukmin azali, dengan hukum azalinya Allah, dengan hukum azalinya Allah. Hukum azali itu hukum sebelum diciptakannya alam semesta ya. Waktu itu kita singgung tuh. Kita udah diciptain, nama kita siapa, jodoh kita siapa, umur kita berapa, rezeki kita sampai mana dan seterusnya, itu udah diciptain, udah ditulis di zaman azali. Hatta ya belugha, sehingga sampai, hatta ya belugha, sehingga sampai ila hadhihi darajati, pada derajat ini, pada derajat ini. Nah, makanya dengan mujahadah tadi ya, dengan mujahadah, dengan apa namanya, ma'rifat billah gitu ya. Makanya harus dilakukan apa namanya istiqomah ya. Kemarin itu kita bahas apa dengan ilmu istiqomah kaitannya dengan ilmu kasabi maupun dengan ilmu laduni. Makanya ada pepatah mengatakan kun taliban istiqomatan wala takun taliban karomatan. Jadilah kalian pencari istiqomah. Ya, wala takun, jangan jadi kalian taliban li karomatan. Taliban karomatan, mencari karomah. Ya, jadi jangan sampai kita mencari karomah. Yang kita cari dalam ilmu-ilmu itu, ilmu Quran, ilmu segala macam lah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Usahain tujuannya itu, targetnya adalah taliban istiqomatan, mencari keistiqomahan. Ya, jangan dicari karomah. Ya. Sebab kenapa? Karena hadirnya karomah itu dengan adanya istiqomah. Hadirnya karomah itu karena dengan istiqomah. Jadi karomah itu nggak ujuk-ujuk datang ke diri, enggak. Dia itu datang karena keistiqomahan seseorang, gitu ya. Nah, makanya orang yang istiqomah itu, orang yang istiqomah benar-benar dia istiqomah, sholat istiqomah, ya, puasa entar nih Ramadan, kalau baca Quran dia dawamin, ya minimal sehari seain dan sebagainya. Nah, kalau dia bisa istiqomah tersebut, maka khairun, lebih baik min alfi karomatin, daripada 1000 karomah. Jadi satu istiqomah itu, satu keistiqomahan itu hakikatnya lebih baik dari 1000 karomah. Teman-teman bisa istiqomah misalnya katakan sholat duha, walaupun cuma 4 rakaat, tapi istiqomah setiap hari itu bisa mengalahkan 1000 karomah. Sebab karomah itu hakikatnya berasal dari istiqomah itu. Teman-teman bisa sholat malam misalnya, katakan 2 rakaat sebenarnya, atau witir, dawamin witir misalnya 3 rakaat. Dengan istiqomah itu mengalahkan 1000 kekeramatan orang, kekaromahan orang. Nah, karomah itu lahirnya dari istiqomah.
Karomah itu kemuliaan ya, kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Kalau nabi kan dapatnya mukjizat. Nabi dapatnya mukjizat, kalau wali dapatnya karomah. Kalau orang yang nggak dicintai Allah, dibenci sama Allah, maka istidroj. Itu ya, waktu itu kita bahas. Nah kita nggak bicara itu, kita bicaranya manusia, misalnya kita hakikatnya insan. Kalau nabi udah jelas dapatnya mukjizat ya. Nah manusia itu tetap punya potensi kelebihan. Nah kelebihannya itu adalah karomah. Nah karomah itu karena istiqomah. Dan itu juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau itu dapat mukjizat karena istiqomah. Istiqomah berdakwah, istiqomah ngajarin orang, istiqomah nyampein misi kenabian untuk agar orang-orang menyembah Allah, kan gitu. Apa Nabi dapat mukjizat itu karena sering wirid doang? Allah. Kagak kan? Justru mukjizatnya Nabi itu mayoritas, mayoritas itu ada di hadapan orang-orang. Justru mukjizat yang diam-diam itu sedikit sekali. Misal kayak Isra Mi'raj ya, itu kan Nabi diam-diam nggak ngajak orang-orang. Itu sedikit banget. Tapi mukjizat yang itu melibatkan orang banyak itu jauh lebih banyak. Kenapa? Karena itu Nabi menunjukkan hablum minannasnya. Nabi dalam rangka istiqomah melakukan hablum minannas ketika berdakwah, ketika melakukan sebuah perlawanan terhadap orang yang musuhi beliau dan sebagainya. Wah itu mukjizat Nabi banyak banget dalam hal itu. Misal, ya, ketika Nabi lagi di depan masjid ya, dia ngobrol-ngobrol dengan para sahabat. Terus kemudian ada sahabat Abu Thalha. Abu Thalha kemudian melihat Nabi lagi megangin perut. Ya. Dan Nabi itu biasa ya, nggak makan itu biasa ya. Nah kali itu Nabi megangin perut. Nah sahabat Abu Thalha lihat, ini Nabi lapar nih. Maka kemudian diam-diam dia masuk ke dalam rumah. Terus dia bilang sama istrinya, kamu punya makanan nggak? Punya. Banyak nggak? Ya kalau buat 10 orang sih roti kita cukup. Oh iya, oke kalau gitu siapin ya. Saya pengen ngajak Rasul makan. Kasihan kayaknya Rasul lemes banget, kata gitu. Belum makan kali Rasul. Nah kebetulan di situ banyak sahabat lagi ngobrol. Ya kita nih habis sholat kita ngobrol. Kebetulan itu nggak 10 orang, banyak ada 20-30 orang. Kemudian sahabat Abu Thalha kemudian mendekati Rasul. Ya Rasul, kalau nggak ada kesibukan mampir ke rumah saya yuk kita makan. Emang kamu punya makanan? Banyak nggak? Ya lumayan lah kalau buat kita doang. Maksudnya orang yang kumpul di situ gitu. Itu juga udah gambling tuh. Karena Rasul ketika berdiri diajak semuanya di situ. Kurang lebih ada 20-30 orang. Ayo kita makan di rumahnya Abu Thalha. Bayangin istrinya punya cuman sepotong roti yang itu kalau diperkirakan hanya cukup untuk 10 orang. Ini kejadian yang banyak ya, ingat ya. Dan saat itu Nabi lagi ngobrol, lagi menyampaikan dakwahnya. Maka kemudian orang-orang tersebut diajak ke rumah Abu Thalha. Kalian yang di luar tunggu ya, saya dulu sama teman-temannya yang 10 orang. Karena rumahnya Abu Thalha kecil. Nah, saya dulu sama 10 orang ini, nanti kalian baru masuk. Lalu kemudian Nabi masuk ke dalam bersama Abu Thalha ya, kemudian istrinya mengingatkan. Silakan ya Rasul, sama Rasulullah dipegang itu rotinya, didoain, betul didoain. Gak usah saya kasih sama malam bahaya. Kalau saya apa, tapi kalau saya kasih ya bahaya, terus sama kadang baca ilmu tuh. Ya dengan izin Allah, kemudian bungkus ya. Kalau roti kan ada bungkusnya ya. Nah ini ibaratnya ini bungkusnya nih gitu nih. Ini ya bungkusnya. Nah kemudian Rasulullah ngambil karena juga set potong. Ayo sahabatnya dikeluar, set potong. Ini terus tarik. Tapi ini nggak habis-habis. Dipotong. Dicari, tapi nggak habis-habis, jadi nggak habis. Kan logikanya kalau 10 habis ini. Ya sampai 10 orang udah makan, Rasul makan. Itu panggilkan sahabat kita yang di luar. Ini udah kenyang nih 10 orang, keluar, masuk lagi yang 10. Potong lagi gitu. Sampai sahabat Abu Thalha menduga orang yang datang jumlahnya sampai 70 orang. Itu daging kagak habis-habis, roti kagak habis-habis. Dipotong terus sama Rasulullah. Sampai itu buat makanan istri dan anaknya masih ada tuh daging. Itu salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Itu dilakuin pas kapan? Banyak orang dan dilakuin ketika Nabi ngajar, ketika Nabi ngaji. Habis ngaji, ngelihat teman-temannya lapar, Nabi juga lapar, diajak makan. Datanglah mukjizat itu. Karena apa? Karena keistiqomahan Nabi. Dan wali itu banyak yang kayak gitu teman-teman, banyak para wali itu. Ya kalau di kampung-kampung di Jawa gitu ya, itu banyak kejadian. Ya, misalnya ada seorang kiai, saya beberapa kali mendatangi, kalau saya sebut lah pesantrennya ya. Saya beberapa kali mendatangi dulu waktu masih di pondok. Itu haul-haul kiai gitu ya, haul-haul pendiri pesantren yang udah meninggal. Kemudian
nasinya yang buat makan orang itu kalau di sana tuh, kalau di pesantren itu, kalau kiai besar itu kalau haul yang datang itu bukan puluhan, ribuan. Ya, kalau kita lihat di YouTube itu, siapa aja terserah mau haulnya guru sekumpul dari Kalimantan gitu ya, atau misalnya haulnya Bayi Maksum, Bayi Boyo, coba lihat ketika di sana. Nah itu ada salah satu pesantren, saya kebetulan punya teman dekat orang dalamnya gitu, maksudnya orang yang biasa menyajikan makan itu ya. Dia bilang, ini kalau ini kompor, ini tungku, ini panci lah kalau bahasa kita. Kalau di kampung kan bukan panci ya, itu namanya. Yang dari tanah itu namanya. Yang kuali lah ya gitu ya, kuali. Ini peninggalan pendiri pondok. Nah, kalau selama ini kalau buat acara haul cuma itu yang dipakai. Kalau buat acara makan biasa pakai panci biasa. Tapi kalau haul pakai itu. Jadi karena emang udah takut rusak, makanya itu dipakai cuma pas haul doang. Dan uniknya itu tempat ya, itu ditutup gini ya namanya panci kayak kita panci lah. Tapi aja gede gitu ya. Itu dibuat makan ribuan orang nggak habis. Jadi ini panci diambil sendokin nasinya. Pagi kan kalau habis acara kita mah tahlilan, habis tahlilan makan tuh. Kalau kita ingin berkat ya, kalau di sana kan makan di tempat kalau di sana. Ini diambil, kasihin. Sampai acara habis, sampai orangnya dapat semua, ini nasi nggak bisa habis. Itu nggak satu dua pesantren yang kayak gitu, dan saya menyaksikan dengan kepala saya sendiri. Itu karomah. Tapi yang hebat bukan panci, bukan. Yang hebat siapa? Yang punya panci. Paham ya? Nah zaman sekarang orang suka terkesima dengan bendanya. Nih ada tongkat nih misalnya, Mas Andre bayarin tongkat saksi Mas Andre. Bisa buat mentong orang, gitu. Mentong orang benjol. Ini bisa nih kebal bacok. Orang-orang zaman dulu itu bukan bendanya yang saksi itu orangnya. Paham ya? Ya kayak tadi itu, ini kan biasa. Cuman doanya orang zaman dulu, kiainya zaman dulu itu, pendiri pondok itu karomahnya, makanya hebat. Kalau tempatnya biasa aja. Dan Nabi Musa tongkatnya mah tongkat saksi saja. Nabi Musa itu tongkatnya itu tongkat biasa buat menggembala kambing. Makanya ketika Nabi Musa berada di tengah lautan ya, maka kemudian mau menyeberang ini harus lawan arus ya kan, mati di situ mengikutnya. Allah nanya, Musa di tangan kamu apa? Di tangan saya ada tongkat. Ya udah tuh lemparin aja tongkat. Lemparin aja tuh tongkat. Nanti akan terbelah lautan itu. Nanti kamu susuri lautan tersebut, nanti kamu akan selamat dari kejaran Firaun. Maka Nabi Musa disuruh idrib bi asokal bakar. Lemparin tongkat kamu ke lautan. Dilemparin sama Nabi Musa. Lemparin kemudian terbelah. Yang hebatnya apa? Tongkatnya apa Nabi Musa ini? Nabi Musanya. Karena yang melempar Nabi Musa, maka ketika Nabi Musa diperintahkan Allah sebagai wahyu, maka keluarlah mukjizat. Kalau tongkat ini kata Nabi Musa, ini saya biasa gunakan buat menggembala kambing, untuk mengambil ranting-ranting pohon, untuk ngasih makan kambing. Tongkatnya nggak ada masalah. Tongkatnya nggak ada saksi. Yang hebatnya yang saksinya ya, dalam tanda kutip yang saksinya adalah Nabi Musa. Jadi ini tongkat itu masih ada loh di Mesir itu, di museum Mesir masih ada sekarang. Itu dikasih figura, lihat tadi YouTube itu. Itu kalau tongkat itu masih saksi, harusnya sekarang udah bisa buat ngebelah-belah orang. Ya enggak? Ternyata enggak, malah dimuseumin. Berarti yang hebat apa? Orangnya, pedangnya Sayyidina Ali, bukan pedangnya yang hebat, orangnya yang hebat. Nabi Muhammad, ya. Orangnya yang hebat. Tongkatnya Nabi Musa mau dipegang Mas Andre juga tetap aja kagak belah lo lautan. Tapi gila tuh orang. Gitu. Ya tetap aja tidak berubah. Paham ya? Nah jadi karomah yang demikian itu karena keistiqomahan orang tersebut. Kalau dalam hal mukjizat kepada Nabi ya keistiqomahan Nabi tersebut. Ya kayak Nabi Muhammad tadi. Oh banyak mukjizat Nabi yang karena keistiqomahan itu. Nabi dalam sebuah perjalanan ya untuk berdakwah ke sebuah tempat, ke sebuah daerah, kurang lebih di situ saat itu beliau bersama 70 orang berangkat ke sebuah tempat melewati gurun dan kebetulan perbekalan Nabi habis. Perbekalan habis, air habis. Ketika itu masuk waktu sholat. Maka kemudian diutuslah salah satu sahabat untuk mencari air. Kita udah masuk sholat nih. Ingat kan dalam fikih kan harus nyari air dulu. Kalau nggak ada baru tayamum. Nggak boleh langsung tayamum, cari air dulu. Maka kemudian sahabat itu mencari, tapi nggak banyak. Ditemukan sebuah sumur tua yang adanya cuma semangkok air begini.
cuma segini. Maka kemudian dihadapkan kepada Rasul. Ya Rasul, saya cuma dapat segini. Ini gimana kita wudunya? Ya udah kita wudu. Kumu, berdiri kalian semua, kalian tawaddo. Maka kita berwudu dengan ini. Maka Rasulullah kemudian mengambil air ini, dicelupin tangan. Dicelupkan dengan air lalu diangkat. Tiba-tiba dari 4 jarinya ini, dari 4 ini keluar air. Silakan berwudu. Sahabat berwudu dari tangan Rasul ke air ini. Jadi air ini agak penuh-penuh. Yang di tangan Rasul agak habis, yang ini nggak penuh-penuh. Kan logikanya besar nih. Ini orang wudunya di sini, nggak habis-habis. Ada gamalannya ada, tapi jangan. Jangan kan ya. Tukang air bangkrut. Dari kan gara-gara siapa itu? Apa bejananya, apa wadahnya yang sakti? Dalam hal ini apa wadah yang dibawa oleh sahabat itu yang sakti? Wadahnya apa Rasulnya? Rasulullah. Wadahnya mah biasa, dipegang sama Rasulullah, diambil, dikobok, bahasa kita dikobok. Jadi dikobok, kalau dikobok air kan keluar air, enggak? Nah ini kan gak habis-habis. Diambil, keras lepas. Gak habis-habis. Sahabat wudu di sini. Makanya mazhab Hanafi wudu kayak gitu boleh. Karena air yang seperti itu tidak mustamal. Ya. Tapi masalah mujizat tadi, itu kenapa? Itu ditampakkan ketika Rasulullah sendiri atau pas lagi bareng-bareng? Lagi bareng-bareng. Makanya disebut karomah itu lebih hebat daripada istiqomah itu lebih hebat daripada karomah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat.